ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما Shadaqallahul azim. Ya Allah, berikan aku kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Berikan aku ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Madinah, sebentar lagi aku akan meminangmu, insya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa dia bisa masuk dalam mimpiku, ya Allah? Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tawfiqa Coba dengarkan Ustazah ya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Coba. Wa ma zadahum illa imanan wa tarfiqa. Madinah, akhir-akhir ini hafalan kamu agak menurun, tidak seperti biasanya. Dan Ustazah dapat laporan kamu sering kelihatan melamun. Ada apa? Jawab yang jujur, Madinah. Ingat, bohong itu dosa. Dan setiap dosa sekecil apapun akan berpengaruh pada hafalan kamu. Begini Ustazah, beberapa hari yang lalu saya dikirim orang tua. Mereka berencana mau menjodohkan saya dengan anak dari pengusaha kaya raya di desa saya. Ya, terus?
Saya bingung Ustazah. Di satu sisi, saya takut mengecewakan orang tua. Di sisi lain, saya masih belum siap. Apalagi hafalan saya masih 21 juz. Dan saya masih belum lulus. Saya masih mau meraih cita-cita saya. Iya Ustazah, kasihan Madinah. Tolong bantu Madinah. Oke, kalau begitu Ustazah akan bantu kamu ya Madinah, dan membicarakan hal ini dengan kedua orang tua kamu agar menunda rencana tersebut, ya? Terima kasih Ustazah. Masalah Habibi, lebih baik kamu ceritakan juga sama Ustazah. Apaan sih? Habibi siapa? Kamu punya pacar, Madinah? Kalau kamu berpacaran, Ustazah tidak bisa lagi bantu kamu. Ingat ya, Madinah, pacaran itu pelanggaran berat, Madinah. Kamu bisa dikeluarkan dari pondok. Daripada kamu berpacaran dengan orang yang tidak jelas itu, mending kamu menikah dengan orang kaya di desa kamu. Tidak Ustazah, saya nggak pacaran. Terus, Habibi tadi siapa, Madinah? Begini ceritanya Ustazah. Jumat kemarin, Madinah mewakili pondok lomba baca kitab kuning tingkat provinsi. Dan dia berhasil menjadi juara 1 kategori putri. Sementara juara 1 kategori putra diraih oleh Habibi santri asal Malang. Selama kegiatan lomba, sepertinya Habibi memperhatikan Madinah. Malamnya, Madinah bermimpi bertemu dengan Habibi. Ia mengatakan, sebentar lagi saya akan meminangmu insya Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Madinah. Istighfar. Sampai segitunya kamu memikirkan laki-laki yang tidak kamu kenal, Madinah. Dan sampai terbawa mimpi. Itu, Madinah, yang membuat hafalan kamu terhambat itu. Bertobatlah, Madinah. Bertobat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustaz. Perkenalkan, saya Habibi. Saya mau sowan ke Pak Kiai. Apa beliau ada? Oh Pak Kiai lagi pengajian di luar kota. Insya Allah besok pagi baru pulang nih. Kalau putra Kiai ada? Kalau putra Kiai insya Allah ada, masih di masjid. Ini kebetulan selesai pengajian di masjid. Kalau begitu tolong antarkan saya bertemu dengan beliau. Oh nggih, monggo silakan. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatuh. Tayyibadillah. Kayuhan Nabi wa rahmatullah. Wa ala ibadillah illallah. Rasulullah. Wa ala. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tamu dari mana? Oh, iya. Mari. Maaf, Mas ini siapa dan dari mana? Perkenalkan Gus, saya Habibi dan ini teman saya Hanafi. Kami dari Singosari, Malang. Alhamdulillah kami baru saja lulus dari Pondok Syafi'iyah di Malang. Alhamdulillah. Terus ada yang bisa saya bantu? Begini Gus, saya punya adik yang bernama Nadia. Dia masih mondok di sini. Dia banyak bercerita tentang salah satu santriwati yang ada di pondok ini. Namanya Madinah. Oh iya. Terus gimana? Beberapa bulan yang lalu ketika saya mengikuti lomba baca kitab kuning tingkat provinsi, secara tidak sengaja saya melihat Madinah. Lalu teman saya ini
suka sama Madinah, Gus. Dan ingin ta'aruf, kenal lebih dalam tentang akhlak dan ibadahnya Madinah di dalam pondok. Bukankah Mas Habibie ini sudah dapat info banyak tentang Madinah dari adiknya yang mondok di sini? Iya, benar, Gus. Maksud kedatangan kami ke sini ini untuk memastikan dari Kiai atau Gus selaku pembina dan pembimbing pondok pesantren ini, dan sekaligus mohon izin Habibie ini berencana ingin meminang Madinah. Oh, jadi begini Mas Habibie dan Mas Hanafi. Pertama, saya sangat senang dengan kedatangan antum berdua ke sini. Memang beginilah seharusnya jalan seorang santri ketika hendak menikah. Melalui ta'aruf, bukan melalui pacaran. Ta'aruf itu tujuannya mencari ridho Allah, sehingga cara yang digunakan pasti sejalan dengan ketentuan Allah. Sedangkan pacaran itu tujuannya adalah memperturutkan hawa nafsu, sehingga caranya pasti tidak sejalan dengan ketentuan Allah, seperti melalui janjian, telepon-teleponan, ketemuan, berkholwat, kemudian bersentuhan, padahal belum ada ikatan pernikahan. Yang kedua, mengenai Madinah tadi itu, Madinah itu adalah sosok santri yang soleha dan istimewa. Soleha karena akhlak dan ibadahnya, istimewa karena kepintaran dan kecerdasannya. Tapi begini Mas Habibie, antum jangan terburu-buru dulu, karena Madinah saat ini sedang fokus menghafalkan Al-Quran dan persiapan ujian kelulusan. Selain itu, Madinah masih punya cita-cita ingin melanjutkan studinya ke luar negeri, yaitu ke Yaman. Jadi antum mesti bersabar sebentar, gak lama kok, paling cuma 2 tahun. Astagfirullah, 2 tahun Gus. Masalahnya saya dengar dia akan dijodohkan sama anak orang kaya di desanya. Kalau saya nunggu 2 tahun, nanti keduluan orang lain Gus. Ya, kalau kamu nggak mau nunggu, biar aku saja yang menunggu. Kalau untuk Madinah, jangankan 2 tahun, 5 tahun aku siap menunggu. Yang benar aja kamu. Tolong Gus, saya ingin menikah dengan Madinah. Baiklah, saya akan bantu Mas Habibie. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Semua sudah ada ketentuan di atas sana. Kalau Allah sudah mentakdirkan Mas Habibie berjodoh dengan Madinah, maka itulah yang akan terjadi. Hei, kamu tahu gosip tentang Madinah? Oh ya, mimpi Habibie itu ya? Iya, kamu tahu nggak? Enggak, aku nggak tahu apaan sih. Kok kamu sudah? Kamu kok kudet banget? Aku nggak tahu. Hei, itu Madinah, itu Madinah. Hei Madinah, gimana kabar kamu sama Habibie? Maksudmu, Habibie siapa? Madinah, kamu itu jangan sok suci, jangan munafik. Kalau kamu nggak ada hubungan apa-apa dengan Habibie, gak mungkin sampai terbawa dalam mimpi, ya kan? Kamu kok bisa tahu? Alfia gitu loh. Gak kok, mungkin itu cuma bunga tidur saja. Udahlah Madinah, mending jujur saja. Lagian nggak apa-apa kok kalau kamu pacaran sama Habibie, tapi pacaran secara islami dan tidak melebihi batas. Kalau melebihi batas, ya tinggal balik arah aja. Ih, kamu kok gak pinter-pinter sih? Kalian sok tahu ya, sotoy deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Ustazah dengar-dengar ada yang bilang tentang pacaran islami ya? Ya Ustazah, Dewi menyarankan Madinah berpacaran secara islami. Pacaran itu bukan ajaran Islam, sehingga tidak ada istilah pacaran yang islami. Yang ada adalah ta'aruf. Itu pun bagi orang-orang yang sudah siap untuk menikah. Dan bukan dengan cara pacaran tadi. Dewi, Nadifah, dan Alfia, ingat, kalian ini santri. Buang jauh-jauh pikirannya nggak benar seperti itu. Dan untuk Madinah, kamu pelajari surah An-Nur ayat 26
dan jadikan ia sebagai pegangan hidup kamu ya. Na'am Ustazah, syukron. Pondok pesantren akan memberikan beasiswa pendidikan selama 2 tahun di Yaman, sekaligus umroh gratis bagi santri terbaik tahun ini. Adapun pengumuman santri terbaik akan disampaikan pada saat haflah akhirus sanah bulan depan. Demikian informasi yang sangat penting ini, mudah-mudahan kalian semuanya bisa berkompetisi menjadi santri yang terbaik. Kenapa beasiswanya ke Yaman ya? Kenapa gak ke Amerika saja gitu? Ya juga, kenapa ya? Negara paling maju sekarang kan Amerika, lebih keren lagi. Ya mungkin kalau ke sana kemahalan kali ongkosnya. Astagfirullah. Kenapa kalian malah mempermasalahkan beasiswa ke Yaman itu sih? Kalian tahu nggak? Yaman itu kan pusat peradaban ilmu, juga pusat peradaban Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaman juga dikenal sebagai negerinya para wali, negerinya para habaib. Sedangkan Amerika, kalian tahu sendiri kan, bagaimana track recordnya Amerika terhadap umat Islam. Maksudnya gini loh, kita kan Indonesia, kenapa sih harus ke Arab-Araban? Innalillah. Allah kan tidak membeda-bedakan antara Arab atau bukan Arab. Yang dinilai oleh Allah kan takwanya. Sebentar, kenapa kalian malah nyinyir sama Arab sih? Nabi Muhammad kan orang Arab. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga orang Arab. Al-Quran diturunkan di Arab, pakai bahasa Arab. Kalian sholat pakai bahasa apa? Bahasa Arab juga kan? Iya, tapi... Sudahlah, tidak ada gunanya berdebat sama kalian. Lebih baik aku belajar sorof dan nahwu saja. Jadi, sisa uang tasyakuran peringatan Hari Santri kemarin itu ada sisa Rp1.200.000. Kalau tahun kemarin itu disumbangin untuk pembangunan masjid. Dan untuk tahun ini kira-kira enaknya disumbangin untuk apa? Mungkin ada yang punya pendapat? Ustazah, bagaimana kalau tahun ini kita sumbangkan ke panti asuhan dalam bentuk bingkisan? Ada yang lain? Kalau menurut saya, gimana kalau diberikan kepada fakir miskin dan kaum duafa? Ada pendapat lain? Afwan Ustazah, Ya. kalau boleh saya usul, bagaimana kalau kita berikan kepada korban bencana alam saja? Ada usulan lain? Kalau menurut saya sih, apa tidak lebih baik kita sumbangkan ke gereja, pura, atau tempat ibadah agama lain, agar kita ini menjadi santri yang toleran. Nah, ya setuju. Toleran dan gak radikal. Astagfirullahaladzim. Hei, siapa yang mengajari kalian punya pikiran seperti itu? Kalian tahu nggak apa artinya toleransi dalam Islam? Toleransi dalam Islam itu membiarkan umat agama lain beribadah sesuai keyakinan mereka, dan kita tidak boleh mengganggu mereka. Tapi, kita juga tidak boleh ikut campur dalam urusan agama mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kamu tahu gak Nadira, kalau ada yang membolehkan kita masuk ke dalam ibadah, ke dalam tempat ibadah agama lain. Ini dalilnya. Saya mengikuti pendapat jumhur ulama mazhab Syafi'i bahwa hukumnya masuk ke dalam tempat ibadah agama lain itu haram. Karena apa? Karena di sana banyak patung sesembahan mereka. Loh, tapi Sayyidina Umar pernah kok masuk ke dalam gereja. Cukup Alfia. Dengerin ya, jangan bawa-bawa nama Sayyidina Umar. Apakah kamu tahu beliau masuk ke gereja itu untuk apa dan dalam konteks seperti apa? Begini, Alfia, Dewi, kalau saya perhatikan, pemikiran kalian itu sudah jauh menyimpang dari rel santri. Apakah hanya demi mendapat predikat toleran dari non-muslim kalian rela bermusuhan dengan sesama muslim? Besok saya minta kalian berdua ikut dengan saya menghadap ke Gus Irfan.
Ini tasyakuran dari Pondok Pesantren Al-Latifiyah. Syukron katsira. Ini apa sih? Dewi dan Alfia. Semua agama sama. Kebenaran setiap agama bersifat relatif. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa agamanya saja yang benar dan agama lain salah. Semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Astagfirullah. Nas-nas agama yang tidak sesuai dengan akal pikiran manusia harus ditafsirkan ulang agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Astagfirullah. Tuhan tidak perlu dibela, agama tidak perlu dibela, Al-Quran tidak perlu dibela. Innalillahi. Jenggot, gamis, surban itu budaya Arab. Cadar itu budaya Arab, bukan ajaran Islam. Merapatkan soft sholat itu budaya Arab. Itu semua Arabisasi. Innalillahi. Nikah beda agama itu boleh, karena itu adalah hak asasi manusia. LGBT, nikah sesama jenis juga boleh, karena itu adalah kodrat alamiah. Poligami haram karena itu menyakiti hati wanita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku harus segera melaporkan ini sama Ustazah dan juga Gus Irfan. Jadi artikel ini punya kalian ya? Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 bahwa faham sekularisme, pluralisme, dan liberalisme adalah faham yang menyimpang dari ajaran Islam dan haram untuk diikuti. Fatwa tersebut tentu tidak lahir di ruang kosong, melainkan lahir di tengah banyaknya para tokoh, cendekiawan, mahasiswa, dan dari berbagai kalangan yang terpengaruh dengan faham tersebut. Yang kedua, masalah toleransi. Dalam urusan akidah dan ibadah, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Artinya, kita membiarkan umat agama lain menjalankan ritual agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing, tanpa boleh kita ganggu. Kalau mengganggu saja tidak boleh, apalagi menghina, apalagi menteror, haram hukumnya. Sedangkan dalam urusan muamalah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Artinya, Allah tidak melarang kita berbuat baik, bermuamalah dengan orang-orang kafir selagi mereka tidak memerangi kita. Yang ketiga, masalah hukum masuk ke dalam tempat ibadah agama lain. Pada saat mereka melakukan ibadah, maka ulama sepakat hukumnya haram. Pada saat tidak ada kegiatan ibadah, terjadi khilaf di antara para ulama. Menurut jumhur ulama madhab Syafi'i, hukumnya haram. Sedangkan menurut madhab yang lain, ada yang memakruhkan dan ada yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Dan menurut Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Ghunyatut Thalibin jilid 1 halaman 223, jangankan masuk ke dalam, melihat saja, melihat tempat ibadah agama lain, kita dianjurkan membaca syahadat, apalagi masuk ke dalamnya tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Maaf Gus, alasan mereka karena Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali pernah masuk ke dalam gereja.
katanya dalam rangka toleransi. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali memang dalam satu riwayat pernah masuk ke dalam tempat ibadah agama lain. Tapi itu bukan dalam rangka toleransi, melainkan dalam konteks penaklukan wilayah Palestina dan Syam agar tunduk dalam pemerintahan Islam dan membayar jizyah. Silahkan dibaca secara utuh kisah tersebut, nanti kalian akan mengerti. Yang terakhir, kita tidak boleh menutup mata tentang siapa dan bagaimana pemikiran orang-orang yang saat ini mengkampanyekan ajaran keluar masuk tempat ibadah agama lain tersebut. Mayoritas mereka adalah tokoh-tokoh yang menganut pemikiran sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Silahkan kenali siapa mereka, nanti kalian akan mengerti. Jadi, keluar masuk tempat ibadah agama lain saat ini ibarat sebuah potongan puzzle di antara potongan-potongan puzzle yang lain, yang kalau kita rangkai, wajah pluralisme akan tampak dengan jelas. Makanya kita wajib waspada, jangan sampai masuk dalam perangkap mereka. Jaga iman Islam kita, jangan sampai luntur dan lentur, karena itu adalah modal paling berharga kelak ketika kita mati menghadap kepada Allah. Semua ilmu yang aku ajarkan di Padepokan Singojoyo ini kepada kalian semua, gunakanlah untuk membela agama bangsa dan negara. Jangan sampai digunakan untuk kejahatan, apalagi menjaga atau melindungi tempat-tempat maksiat. Gunakanlah ilmu itu untuk membela yang lemah. Dan jangan sampai memusuhi saudara kita seiman seakidah. Guru, bagaimana kita kalau diganggu oleh orang-orang dari perguruan sebelah? Farhan dan kalian semua, janganlah kalian itu mudah terprovokasi. Bagaimanapun juga mereka adalah saudara kita sesama muslim. Apalagi aliran bela diri mereka juga sama dengan kita. Sebenarnya mayoritas mereka adalah orang-orang baik. Hanya saja mereka sedang dikuasai oleh orang-orang yang tidak baik. Contohlah Habibi, pendekar terbaik dari Padepokan Singojoyo ini. Dia selalu berusaha menghindar dari perkelahian dengan mereka, kecuali kalau dalam keadaan darurat untuk melindungi keselamatan dan jiwa kita. Madinah, ini aku baru dapat rekapan nilai bahasa Arab dari Ustazah. Kamu mendapatkan nilai terbaik. Sepertinya tahun ini yang mendapat predikat santri terbaik kamu deh. Alhamdulillah. Tapi belum tentu juga, Nadia. Kalau menurutku, kamu yang lebih layak menyandang predikat santri terbaik. Karena
Kamu kan yang juara 1 lomba khutbah dan kamu juga aktif dalam organisasi pondok. Tapi sudahlah, siapapun yang menjadi santri terbaik, kita akan tetap menjadi sahabat dunia akhirat. Maafkan aku, Kak. Nilai ujian bahasa Arabku masih kalah dengan Madinah. Sepertinya beasiswa itu akan didapatkan oleh Madinah. Maafkan aku belum bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga. Nadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hanafi. Iya. Lagi ngapain nih? Ini Ana sedang belajar hadis riwayat Muslim. Gimana Madinah? Entahlah. Ana bingung. Di satu sisi Ana yakin Madinah yang terbaik dari hasil istikharah. Di satu sisi yang lain, kalau harus menunggu 2 tahun, sepertinya Ana gak siap, Hi. Ana ada solusi yang lebih baik, Hi. Yang ini bukan hanya santri yang soleha, tapi juga ustadzah yang soleha. Maksud antum siapa? Dia gurunya Madinah. Namanya Ustadzah Ilma. Insya Allah dia lebih siap untuk menikah. Besok antum saya antar ke dalamnya Gus Irfan, biar bisa ta'aruf dengan Ustadzah Ilma. Gimana? Ya Allah. Jadi kedatangan Mas Habibi kali ini untuk ta'aruf dengan Ustadzah Ilma ya? Iya, benar Gus. Alhamdulillah. Orang yang ingin menikah memang dianjurkan untuk melihat calon suami atau calon istrinya terlebih dahulu dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariat. Dan kalau sudah ada kecocokan, dianjurkan untuk segera dilakukan pernikahan agar tidak terjadi fitnah. Baiklah, tunggu sebentar ya. Saya akan telepon pengurus pondok agar memanggilkan Ustadzah Ilma ke sini. Assalamualaikum. Ya, minta tolong dipanggilkan Ustadzah Ilma ya. Saya ada tamu 2 orang dari Malang ini. Sekalian minta tolong dibawakan minuman hangat. Syukran ya. Assalamualaikum. Sebentar Mas ya. Bagaimana Mas Habibi? Iya Gus, saya cocok. Kalau memang Ustadzah Ilma siap dan mau menikah dengan saya, minta tolong Gus, disegerakan pernikahan kami ini. Saya akan menjodohkan kamu dengan seorang laki-laki yang soleh, tampan, agamanya kuat, akhlaknya bagus, dan ilmunya juga cukup tinggi. Bahkan dia pernah menjadi juara 1 lomba baca kitab kuning tingkat provinsi. Tapi dia ingin agar pernikahannya disegerakan dalam bulan ini karena dia mendapat wasiat untuk menjadi pengasuh pondok pesantren tahfidz di Probolinggo, peninggalan dari pamannya yang wafat beberapa waktu yang lalu. Pondok pesantren tersebut mengelola lebih dari 2000 santri dan saat ini tidak ada yang mengasuh karena pamannya Habibi tidak mempunyai keturunan. Bagaimana Ilma? Kalau masalah jodoh, saya pasrah. Apa kata kedua orang tua saya, Gus? Alhamdulillah. Saya sudah membicarakan hal ini dengan kedua orang tua kamu kemarin.
dan mereka sudah setuju dengan rencana perjodohan ini. Oh iya, saya lupa memberitahu. Nama laki-laki itu Habibi. Rumahnya di Singosari, Malang. Dan dia kakaknya Nadia. Murid kamu juga kan? Jadi enak sudah. Kamu bisa ta'aruf, mengenal lebih dekat tentang Habibi melalui Nadia. Madinah, Ustazah sangat berharap kamu yang mendapatkan beasiswa ke Yaman itu. Karena Ustazah sudah tahu kemampuan kamu dan kamu pasti bisa. Doanya Ustazah. Ustazah akan selalu mendoakan Madinah ya. Ya Allah, berikanlah beasiswa itu kepadaku. Mudahkanlah jalanku mencari ilmu di negeri Yaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kalau memang beasiswa ke Yaman itu lebih baik untuk masa depanku, mudahkanlah jalanku menuju ke sana. Tapi kalau memang beasiswa itu lebih baik untuk masa depan Madinah, berikanlah itu kepadanya ya Allah. Hamba serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amin. Ya Allah, berikanlah beasiswa ke Yaman itu kepada adikku Nadia, dan berikanlah aku jodoh yang terbaik dunia akhirat. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Hasil rapat Dewan Pengurus dan sudah disetujui oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah, kami umumkan bahwa santri terbaik tahun ini yang akan mendapatkan beasiswa ke Yaman sekaligus umroh gratis adalah Nadia Islamiyah. Nadia, Ustazah mau bertanya sama kamu. Maaf, Ustazah. Bagaimana hubungan kakak kamu Habibi dengan Madinah? Oh itu, Kak Habibi itu sangat suka dengan Madinah, Ustazah. Setiap saya pulangan, pasti yang ditanya itu Madinah terus. Sampai-sampai terbawa dalam mimpi. Kalau tidak salah, sudah 5 kali Kak Habibi itu bermimpi bertemu dengan Madinah. Astagfirullahaladzim, sampai segitunya ya. Kalau memang seperti itu, kenapa dia tidak meminang Madinah saja, Nadia? Dan kenapa harus datang ke Gus Irfan dan meminta dijodohkan dengan saya? Mengenai hal itu, saya kurang tahu, Ustazah. Afwan, Ustazah. Kalau memang seperti itu, saya harus membicarakan hal ini dengan Madinah. Madinah, Ustazah mau tanya sama kamu. Ya Ustazah. Bagaimana sebenarnya hubungan kamu dengan Habibi? Tolong jawab yang jujur, Madinah. Saya tidak ada hubungan apa-apa Ustazah, beneran. Tapi kamu suka kan sama Habibi? Lam yura lil mutahabbina mithlun nikah. Tidak ada hal yang lebih indah bagi dua orang yang saling mencintai selain menikah, Madinah. Saya akan bantu kamu agar bisa menikah dengan Habibi. Jangan Ustazah. Bukankah Gus Irfan sudah menjodohkan Ustazah dengan Habibi? Itu baru rencana, bisa dibatalkan. Jangan Ustazah, jangan. Saya akan menemui Gus Irfan sekarang. Jangan Ustazah. Lepaskan Madinah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ada apa Ilma? Pagi-pagi sudah datang ke sini. Mari, silakan.
Begini Gus, saya mohon maaf sebelumnya. Saya ingin membatalkan rencana perjodohan dengan Habibi, Gus. Kenapa Ilma? Habibi sangat mencintai Madinah, Gus. Jadi jodohkan saja Habibi sama Madinah. Maaf, saya tidak setuju, Gus. Mohon maaf sebelumnya, Gus. Saya sudah lancang. Saya tidak ingin perjodohan Ustazah Ilma dengan Habibi dibatalkan gara-gara saya, Gus. Tapi Habibi cintanya sama kamu, Madinah, bukan sama saya. Tapi kan Habibi minta dijodohkan sama Ustazah, bukan dengan saya. Iya, tapi itu karena... Sudah, cukup. Jangan diteruskan perdebatan ini. Masalah ini biar saya yang mencari jalan keluar. Dan setiap ada masalah, jangan sampai lupa kepada Allah, Zat yang maha menentukan nasib kita semua. Saya akan istikharah siapa di antara kalian yang akan menikah dengan Habibi. Gimana? Apa kalian setuju? Apa kalian tidak percaya dengan saya? Percaya, Gus. Percaya, Gus. Sebelum saya bercerita tentang hasil istikharah, saya akan bertanya dulu kepada Mas Habibi. Sebenarnya antum ini lebih mencintai Ilma atau Madinah? Maaf Gus, keduanya sama-sama istimewa. Saya tidak bisa memilih salah satu karena terus terang saya mencintai keduanya. Saya sudah istikharah selama 3 malam. Hasilnya begini. Saya melihat Habibi berjalan, kemudian ada sebuah bintang jatuh tepat di sebelah kanannya. Lalu Habibi melanjutkan perjalanan. Baru beberapa langkah, tiba-tiba ada bintang lagi yang jatuh tepat di sebelah kirinya. Lalu Habibi berjalan dengan kedua bintang tersebut. Saya pikir isyarahnya sudah sangat jelas. Kalian mengerti kan apa artinya? Tapi Gus, saya masih belum siap di poligami. Saya ikhlas kalau Habibi menikah dengan Madinah. Saya juga masih belum siap, Gus. Biar saya saja yang mengalah. Saya juga ikhlas kalau Ustazah Ilma menikah dengan Habibi. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci itulah yang terbaik bagi kalian, dan bisa jadi sesuatu yang kalian suka itu buruk bagi kalian. Sekarang terserah kalian mau mengikuti petunjuk dari Allah apa tidak. Bagaimana Mas Habibi? Kalau Allah sudah ngasih petunjuk seperti itu, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya Muhammad Habibi Ibna Haji Abdurrahman,
uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakim bima'ruf aw tasrihim bi ihsan. Ya Muhammad Habibi ibna Haji Abdurrahman, angkahtuka wa zawwajtuka makhtubataka ilma mufidah binta Haji Ahmad Fatoni mauliyata abiha muwakili bil mahri 1 miliun rupiah halan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Bagaimana semuanya? Alhamdulillah. Amin amin amin. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa rahmatullahi khair. Allahumma balligh Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Hawa wal Adam wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Amin. Al-Fatihah. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai istri yang solehah dan ikhlaskanlah hatiku ya Allah untuk berbagi suami dengan Madinah. Amin. Selamat ya Ustazah, sekarang Ustazah sudah jadi kakak iparku. Ya Muhammad Habibi ibna Haji Abdurrahman, angkahtuka wa zawwajtuka makhtubataka Madinah binta Fauzan mauliyata abiha alladzi qad wakkalani fi hadzal aqdi bil mahri milyunan rupiah halan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Bagaimana semuanya? Amin amin amin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, saya mohon maaf Ustazah, karena saya sudah menjadi orang ketiga di antara Ustazah dengan Habibi. Tidak adikku Madinah, ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus menjalani semua ini dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Tolong bimbing aku Ustazah untuk menjadi istri yang solihah. Ya, insya Allah Madinah, kita akan bersama-sama belajar menjadi istri yang solihah, dan kita tunjukkan kepada dunia bahwa poligami itu indah, asalkan kita jalani dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Dan mulai saat ini, kamu jangan panggil saya Ustazah lagi. Saya adalah kakak kamu, karena kamu adalah adik maduku Madinah. Subhanallah, kalian berdua ini memang benar-benar wanita surga. Kalian rela berbagi suami hanya demi mencari ridha Allah. Ya Allah, terima kasih. Kau sudah memberikan aku dua kakak ipar yang sama-sama soleha. Jangan lupa ya, minggu depan kita berangkat umroh bersama-sama dengan Kak Habibi. Dan setelah itu, antarkan aku ke Yaman.